Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Marita Dialova dengan NIM A11 2024 15658. Di sini saya akan memaparkan proposal Sistem Inventaris Peralatan Kebakaran atau SIPAKAR untuk tugas akhir pemrograman berbasis objek. Banyak organisasi yang masih melakukan pencatatan secara manual untuk peralatan kebakaran mereka. Nah, cara ini rentan akan kesalahan data dan juga dapat berakibat fatal jika keadaan sedang darurat. Nah, si pakar hadir untuk mendigitalisasikan seluruh siklus kehidupan peralatan pemadam kebakaran. Fokus kami adalah pada fase mitigasi dan kesiapsiagaan guna meminimalisir kegagalan fungsi alat saat dibutuhkan. Si pakar menawarkan berbagai fitur yang beragam, yaitu diantaranya adalah pencatatan dan pengelolaan inventaris peralatan kebakaran seperti APAR, hydrant, smoke detector, sprinkle, dan lain-lain, pelacakan kondisi dan status peralatan secara real-time, penjadwalan dan pencatatan riwayat inspeksi berkala, pencatatan aktivitas maintenance beserta biayanya, manajemen lokasi penempatan peralatan, manajemen pengguna sistem, dashboard analitik dengan visualisasi grafik, laporan komprehensif per periode waktu, serta asisten AI berbasis percakapan untuk query data. Dari sisi teknis, kami merancang sistem arsitektur menggunakan Java Spring Boot untuk back-end dan juga Next.js untuk front-end. Nah, kami juga mengintegrasikannya dengan Google Gemini AI untuk pengolahan data inventaris dengan lebih cerdas. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan proposal untuk proyek SIPAKAR atau Sistem Inventaris Peralatan Kebakaran. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sunialdi dengan NIM A11 2024 15636. Di sini saya ingin mendemonstrasikan hasil dari proyek kami, yaitu SIPAKAR atau Sistem Inventaris Peralatan Kebakaran. Di sini kami punya dua role, yaitu role admin dan role petugas. Di sini saya akan masuk untuk role admin terlebih dahulu. Masukkan email, masukkan password yang sudah ada, sudah diubah, masuk. Oke. Di dalam tampilan SIPAKAR ini ada beberapa menu, yaitu ada dashboard, peralatan, lokasi, inspeksi, maintenance, pengguna, dan yang terakhir itu laporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait menu dashboard terlebih dahulu. Nah, di dashboard ini ada tata peralatan dari sistem SIPAKAR, total lokasi, ada total inspeksi, total maintenance, dan total pengguna. Nah, di dalam sistem SIPAKAR ini, project SIPAKAR ini, kami menambahkan fitur asisten AI SIPAKAR. Jadi tugasnya kita pengen langsung untuk eh, apa saja peralatan yang kondisinya rusak di dalam sistem inventory kebakaran ini. Langsung saja, nanti AI akan langsung menganalisis data yang ada di website ini. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi akan langsung, kalau berdasarkan data SIPAKAR, yang saya miliki adalah terdapat peralatan yang kondisinya sebagai rusak. Nah, kita coba lagi yang kedua, yaitu apakah adakah peralatan yang belum pernah diinspeksi. Nanti ya, asisten AI SIPAKAR bahkan langsung memberikan jawabannya. Terus yang selanjutnya di status peralatan, di sini ada pie chart-nya yang aktif 4, yang maintenance 1, dan yang tidak aktif 1. Di sini juga ada diagram peralatan per tipenya, ada di sini juga ada inspeksi per bulan. Di bulan Juni ada total 3 inspeksi, dan di sini juga ada biaya maintenance per tipe untuk penggantian 500.000, kalibrasi 50.000, dan isi ulang 1,5 juta. Nah, di sini juga ada inspeksi mendatang yang akan dilakukan upper lobby, upper server room, dan sprinkle cafeteria. Kemudian saya lanjut ke menu peralatan. Di sini uh, kita bisa memilih tipe-tipenya, yaitu tipe APAR, tipe hydrant, tipe smoke detector, dan tipe sprinkler. Nah, di sini juga kita bisa melihat status-status peralatan yang
aktif, rusak, maintenance, atau tidak aktif. Ya. Di sini saya akan mencoba untuk fitur CRUD-nya. Saya akan mencoba untuk mendelete peralatan, apakah bisa? Coba ya. Baik, baik, salah. Saya akan coba menghapusnya dan bisa. Oke, di sini saya akan mencoba untuk upload foto atau menambahkan peralatannya. Salah contohnya Papar min 004 03 05 jadi. Nama peralatan upper lobby, pilih tipenya spark detector, mereknya saya ingin itu tahun 2024, pilih kondisi baik, lokasinya di main lobby. Kita tinggal masukkan fotonya, upper lobby, penuh, dan akan langsung tersimpan. Di sini saya akan mencoba untuk mengedit peralatannya. Contoh, kan upper lobby, upper hydrant, so hydrant, hydrant 005. Kita ganti di server row, simpan. Nah, fitur mengeditnya juga sudah bisa. Mungkin saya akan lanjut ke eh, menu lokasi. Nah, di lokasi juga kita bisa melihat, bisa mencari lokasinya, misal kafetaria, langsung otomatis ke search. Di sini juga kita bisa menggunakan fitur CROD, bisa menambahkan lokasi. Contohnya di gedung G02. Lokasinya uh, server. Oke, di lantai 2. Simpan. Otomatis akan tersimpan. Di sini saya akan coba menghapusnya, apakah bisa? Ya, bisa. Di sini saya akan coba untuk mengeditnya. Oke, dulu. Di cek lantai 4. Simpan. Apakah bisa? Ya, sudah bisa. Di sini saya akan langsung ke inspeksi. Oke, sekarang saya akan lanjut di bagian menu inspeksi. Di sini sama, bisa eh, cari inspeksi yang akan dilakukan, bisa mengedit. Oke, simpan dan bisa memperbarui hasil inspeksinya. Di sini juga kita bisa mendapatkan inspeksi. Misalnya perlu perbaikan 3 simpan dan akan otomatis tersimpan. Kita coba untuk menghapus inspeksinya. Hapusnya perbaikan dan akan otomatis terhapus. Selanjutnya di bagian maintenance, sama seperti inspeksi atau lokasi, di sini juga kita bisa mendapatkan tambah maintenance, perbaikan.
100.000. Catatan ganti aja. Dan akan otomatis maintenance berhasil ditambahkan. Ya, langsung di menu pengguna. Di sini kita bisa menambahkan pengguna, nambah penggunanya, Iqbal Jun, Iqbal Jun, Ismail. Rollnya kita bisa milih admin atau petugas. Di sini saya akan milih admin. Kita tinggal menambahkan passwordnya. Simpan, akan otomatis tersimpan. Di sini juga kita bisa menghapus contohnya yang tadi kita bikin bajunya kita hapus dan bisa. Di sini juga kita bisa menambahkan password baru. Contohnya tersimpan dan password otomatis terupdate. Nah, di bagian pengguna, di sini kita bisa melihat laporan-laporan peralatan, laporan inspeksi. Kita bisa meng-set tanggalnya sesuai dari tahun berapa sampai tahun berapa. Di sini juga kita bisa melihat laporan peralatan, laporan inspeksi yang dilakukan, dan laporan maintenance. Laporan peralatan, kita bisa melihat tugas peralatannya, bisa melihat peralatan bertipe yang sudah ada. Di sini juga bisa melihat laporan inspeksi, total inspeksi, pelanggar rusak. Di sini juga bisa lihat laporan dan total maintenance dan total biaya yang harus dibayarkan. Nah, mungkin saya akan di sini juga ada fitur mode gelap dan mode terang. Jadi bisa disesuaikan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, mungkin lanjut ke di profile. Di sini kita bisa memperbarui informasi profil seperti role tidak bisa. Di sini juga kita bisa mengganti kata sandinya. Oke, langsung kita akan mencoba untuk login dalam role petugas. Akan mencoba login menggunakan role dari petugas. Nah, di dalam role petugas ini ada beberapa menu, yaitu dashboard, peralatan, inspeksi, dan laporan. Nah, di dashboard ini kurang lebih fiturnya sama seperti yang ada di admin. Kita juga bisa mencoba fitur asisten AI si pakarnya. Contohnya seperti ini. Sebagai asisten si pakar akan langsung AI si pakar akan langsung untuk menganalisis data yang ada di website ini. Nah, ini juga ada status peralatan, tidak aktif, maintenance, dan ada beberapa peralatan per tipe, inspeksi per bulan, dan di sini juga ada biaya maintenance per tipenya. Nah, lanjut di peralatan. Di peralatan ini kita hanya bisa menginspeksi atau laporan. Di sini kita tidak bisa menambahkan CRUD-nya karena cuma disetting untuk si admin saja. Di inspeksi kita bisa menambahkan inspeksi seperti ini 8 2020. Nah, hasilnya perlu perbaikan catatan jelek. Nah, nanti akan otomatis tersimpan dan akan langsung menuju ke admin. Nah, di laporan ini kita kurang lebih sama seperti yang ada di role admin. Kita bisa melihat laporan peralatan, laporan inspeksi, dan laporan maintenance. Kita set tanggalnya dulu sampai tanggal 2020. Nah,
laporan inspeksi, dan laporan maintenance. Di sini juga kami menambahkan fitur mode gelap dan mode terang. Mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan terkait website Sipakar ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam demonstrasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Firmansyah dari kelompok Sipakar, Sistem Inventaris Peralatan Kebakaran. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan beberapa source code yang ada di front end. Jadi di sini aplikasi ini ada diberi dua, yaitu bisa jadi front end sama back end. Nah, pada sisi kali ini saya ingin menjelaskan untuk front end dulu. Jadi untuk gambaran umum ya, Sipakar itu adalah sistem inventaris peralatan kebakaran, platform manajemen inventaris berbasis web yang dirancang untuk membantu organisasi dengan mengelola, memantau, dan memelihara peralatan keselamatan kebakaran. Sistem ini mendukung dua peran pengguna, admin dan petugas. Untuk teknologi dan stack yang digunakan ada Next.js versi 16.2, terus ada React, TypeScript, Tailwind, Node.js. Untuk autentikasinya kami menggunakan Nextcloud.js. Dan untuk manajemen servernya kita menggunakan drag out from, dan untuk validation kita menggunakan Zod, dan untuk velocity datanya kita menggunakan recharge, dan untuk icon kita menggunakan Bluejet React, dan untuk notification kita menggunakan Sonar, dan untuk tema tema hitam putihnya kita menggunakan Next.js. Untuk backendnya sendiri kita menggunakan bahasa pemrograman Java, dan frameworknya ada Spring Boot, dan ada autentikasi dan otorasi menggunakan Spring Security, Spring Data untuk ORM, PostgreSQL untuk database, Flywheel untuk migrasi, JWT untuk token base-nya, Bcrypt untuk enkripsi password, dan Maven adalah filter. Untuk ada sistemnya yang seperti Anda lihat, dan untuk arsitekturnya front end seperti ini. Oke, selanjutnya untuk front end, di sini seperti default Next.js disimpan di folder src, dan di sini ada beberapa folder seperti action, app, component, constant, feature, hook, lib, provider, public, text, and validator. Pada pada folder root src di sini terdapat ada proxy, yang mana di sini adalah middleware dari si frontend-nya. Di sini memanggil out yang dari file out.ts ini, bawaan dari next out-nya. Dan untuk out.ts sendiri, next out ini itu adalah untuk memanage semua autentikasi yang dibutuhkan oleh backend-nya. Untuk action sendiri, di sini yang dimana action ini itu berbasis SSR ya. Dan untuk action ini untuk menggunakan dari server set rendering. Di sini seperti ada equipment, in inspection, location. Jadi action ini berguna untuk mengkonsum sebuah API, tapi tidak digunakan di klien, tapi digunakannya di server gitu. Untuk app di sini ada API, ini adalah default dari Nextout-nya, ada di dokumentasi. Dan ini untuk halaman dashboardnya, ini adalah halaman utama dari Sipakar. Kita mulai dari page yang dimana nanti akan di-load pada komponen dashboard content di sini. Di sini ada layout. Di sini adalah untuk layoutnya untuk di dashboardnya. Terus untuk equipment-nya kita di page, kita ada di slope. Terus untuk dashboard di sini, terus ada halaman equipment sudah. Untuk halaman inspection, di sini inspection itu ada children-nya di sini by ID ya dari Nextout. Terus untuk
ini sendiri. Ada inspection, ini halaman default dari inspection. Untuk location di sini juga ada anak dari location itu by ID juga. Terus ada maintenance, ada by ID juga karena rata-rata semua page itu ada di detailnya ya. Tapi untuk profilnya tidak. Ini cuma menampilkan profil dan bisa edit profil seperti biasa. Dan untuk report, eh, ini cuma halaman untuk report aja, tidak ada action yang lainnya. Dan untuk user juga ini cuma untuk menampilkan user saja, gitu. Dan untuk halaman login, kita di sini cuma menyediakan halaman login karena ini aplikasi yang berbasis internal tidak digunakan untuk general. Jadi untuk cabang-cabang pemadam kebakaran yang mempunyai aplikasi ini, ya itulah yang untuk digunakan lah. Berikut untuk yang halaman app-nya, terus kita maju ke komponen, di mana komponen di sini ada syarat dan UI. Jadi untuk UI ini bawaan dari CCN-nya, dan untuk syarat ini bisa digunakan eh, pada semua page. Jadi kan ini untuk komponen yang sharing. Di sini ada app sidebar, login form, navbar main. Di sini untuk penggunaan untuk yang global ya. Untuk constant sendiri, di sini ada enum sama status map. Ini kenapa dibuat segini? Ini agar data yang constant ini itu selalu konsisten. Dan di sini otak dari front end-nya itu ada AI, out, dashboard, equipment, inspection, location, maintenance, report, dan user. Sini semua ada dari komponen service itu nanti bakal di-use di halaman yang sudah disediakan. Jadi komponennya dari untuk ini apa saja, ada service-nya apa aja, sama sepertinya. Oke. Untuk hooks di sini ada use mobile bawaan dari 1CN yang dimana ini bisa untuk apa perangkat mobil ya, untuk responsibility. Terus untuk klipnya di sini kita membuat sebuah kelas ya, API client yang dimana nanti ini untuk memanggil sebuah data, eh maaf sorry, untuk membuat nge-build API URL ini sebuah template saja seperti get, post, put, patch, delete gitu. Untuk provider sendiri ini adalah untuk nge-wrap semua halaman yang dimana halaman tersebut tuh harus menggunakan autentikasi. Terus sama seperti ada di types di sini juga, ini ada API respon defaultnya, di sini ada API error defaultnya gimana, page info gimana, optionnya gimana. Terus ada out.ts di sini untuk tabnya, ada index ini untuk uh, mengindeks beberapa di sini, dan ini next out untuk settings dari sessionnya begitu. Ah, itu saja yang perlu saya jelaskan untuk project front-nya. Selanjutnya kita pergi ke halaman backend-nya. Oke, untuk backend-nya sendiri saya eh, di sini tadi sudah kita jelaskan Spring Boot, Java, Spark Security, Postgre, dan di sini ada tambahan lagi ada Google Gemini untuk fitur AI kita. Dan untuk infrastrukturnya kita menggunakan Docker, dan DevOps ini kita menggunakan Nginx, dan build-nya Java. Kalau sistemnya seperti ini, Nginx 83 production only, dan Spring Boot ini kita hanya sampai development saja ya, di port 8080. Untuk RMVC-nya ada Colonel Service Repository Database, di Colonel ada DTO, dan service ada entity. Request functionality-nya HTTP request, ada JWT filter, security version, check role, dan permission controller, format standar. Berikut untuk uh, hasil atau proyeknya. Ada POM ini untuk dependensi, Docker file, Compose ini untuk service-nya, ini versi protection-nya, untuk Nginx ini untuk reverse proxy, dan ini untuk otak dari cifra lainnya. Ada dari resource itu, ini application
ini untuk production, yang div ini untuk development. Ini untuk mengatur semua environment yang dibutuhkan oleh si aplikasi ini. Dan ini ada migrasi yang 1 sampai 4 ini ada beberapa perubahan, misal ini skema, sheet admin, sheet data, dan ini menambahkan gambar ya di pada kolom gitu. Terus di sini ada main, ada main Java, siapkan aplikasi untuk Java. Ini ada AI, out, common, config. Terus di sini ada skema database seperti ini. Terus untuk lanjut aja langsung ke source code-nya ya. Source code-nya di search main. Di sini kita menerapkan konsep MVC yang dimana per per folder ini ada DTO, ada controller, ada service. Ini. Kemudian dengan MVC ini kan ada model, model, view, controller ya. Di sini ada controller, ada service. Ini tuh DTO itu data travel object ya. Ini gunanya untuk DTO dan terus ini ada kliennya yang dimana ini mengambil dari dokumentasi Google ya. Untuk kau sendiri ada controller, ada service dan DTO juga. Sudah menggunakan MVC dan common juga di sini. Common itu nanti akan digunakan di beberapa, misalnya ini base entity, terus ada exception, yang dimana ini untuk respon-respon, misal ada duplicate, ada yang tidak diperlukan, forbidden, atau global exception handler, misal ada ada respon yang error nanti akan di handler, dan ini resource untuk yang outbound. Terus ada respon juga di sini, ada yang error sama API responnya sukses di sini. Ada buildernya. Jadi API responnya itu konsisten, tidak berubah-ubah ketika beda controller ya. Untuk OT sendiri ada security di sini. Terus untuk yang lain ada config juga. Ada auditor aware MPL Java, terus ada JPA auditing. Ini bawaan dari Spring. Terus ada REST template-nya juga. Terus ada main IO, karena kita menyimpan gambar, kita menyimpan di storage yang main IO, bukan dari storage-nya sendiri, karena itu sangat rawan ya untuk security. Terus ada enum-nya juga. Seperti biasa, ini enum adalah untuk meningkatkan konsistensi, dan terus ada equipment. Equipment di sini ada baik juga, ada controller, ada repository, service, dan terus di sini ada upper Java. Terus yang di sini ada Sprinkler. Ini juga untuk file yang digunakan untuk equipment, vendor Java. Di sini untuk auxiliary request, dan di sini ada responnya juga. Ini untuk pengiler request juga. Terus untuk yang lain, ini untuk menghandle file ya, file controller dan service. Oke, seperti ini. Terus untuk inspection ini juga fitur dari kita, ada handle request sama seperti yang lainnya. Terus untuk location juga DTO, ada request dan respon. Yang lain juga nih ada service-nya. Oke, terus selanjutnya ada dari maintenance. Sama ya, sama yang lain. Ada request, ada response. Di sini untuk endpoint di sini ada relasi-relasinya. Controller, ada repository. Terus untuk reportnya ini cuma paling controllernya cuma nge-report doang, tidak ada isi sama sekali. Requestnya cuman ini local date aja nih, buat pagination atau by date ya, ini start date sama end date. Terus untuk user ada admin, ada officer, karena kita ada 3 role ya. Kita sudah sediakan sama user controller. Di sini ada repository, user service, dan di sini ada sebagai aplikasi. Ini adalah endpoint utama untuk menjalankan sebuah backend dari si pakar ya. Terus ini ada toko file juga untuk
untuk infrastruktur development dan progresinya. Mungkin video kali ini sampai sampai situ dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.